Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru ngaji, para tokoh-tokoh masyarakat, kepada yang saya muliakan dan saya ta'zimi, Al-Mukarram Kiai Haji Mahfudz Daud, mata'anallahu bituli umurihi wa nafa'ana bi barakati ulumihi. Kepada yang saya hormati Sohibul Hajah Gus Asy'ari sekeluarga, hadirin para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neka ngangkui bahasa napa Madura? Madura napa bahasa? Maelik balik pakun Madura. Gula neka paling tako pakon benta Madura. Nara pamak tako pakon benta Madura karena mulai dari keni gula sarang almarhum Pak Gula pemonduk tepak kiai na orang Jebeh. Pertama gula lambek monduk pondok pesantren Darussolah asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad alias Gus Yus. Nah neka mon maknain kitab ngakui bahasa Jebeh. Terakhir gula monduk Banyuwangi di daerah Songgon. Nah neka jen saraan boleh beni kun Jebeh tapi osing. Nah akhirnya begitu peleman dari pondok, gula mengalami banyak masalah, khususnya dalam komunikasi dengan masyarakat menggunakan bahasa masyarakat setempat. Karena asal gula neka benda besa, mayoritas orang benda besa neka ngakui bahasa Madura. Pernah suatu saat terjadi gula kedatangan tamoy. Nah dalam ajaran agama Islam neka diperintahkan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang iman ke Allah, iman ke hari akhir, neka seneng ngormaten tamoy. Nah karena beda tamoy yang hadir terong ngormaten tamoy, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya napa deran segula endi neka keluar. Begitu hidangan ini sudah siap, gula pas ngocak ke tamoy neka, mari silahkan makan Pak. Nama tepak tamoy neka Madura toto. Oni ngempian ke Madura toto.
orang Madura saya tak ngerti bahasa. Jadi gula ngocak, mari silahkan makan pak, neng orang neka kan pada bei gula abenta sarang orang buih. Nah akhirnya begitu tambahin neka pleman, gula atanya karena malu bertanya sesat di jalan. Tepak gula di kaca Ustad ngerti bahasa, ngerti Madura. Gula pas atanya, Ustad bahasa Maduranya mari silahkan makan itu apa? Loh kenapa kamu kok tanya-tanya bahasa Madura? Iya, tadi saya kedatangan tamu, pas persis orang Madura yang tidak ngerti bahasa Indonesia. Nah saya akhirnya ketika mempersilahkan makan, ini orang tidak jawab. Jadi saya merasa tidak enak, saya kepingin belajar. Oh gampang, kamu kalau ada orang datang, kamu ingin mempersilahkan makan, kamu tinggal bilang nyara adeer. Sampean ndak bohongin saya, karena kan gula tak kok eco-koco juga. Orang yang tak ngerti gampang eco-koco. Oh saya ini Ustadz masa mau bohong? Jangan kanca gula. Karena memang syarat jadi Ustadz sareng jadi kiai, neka tak oleh lecehkan. Mon beda Ustadz lecehkan, beda kiai lecehkan, neka Ustadz sareng kiai tak pate beres. Karena tak oleh lecehkan. Setelah gula pleman oleh telaware kanca gula selambek meduk edarussola orang rambi puji nyeper ke bungkau gula. Begitu nyampe di rumah ketepaan kanca neka kanca saya ngerti bahasa sareng Madura. Nah akhirnya gula niat praktek ilmu karena al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Empian umpama tak bisa maca Al-Quran, mon maca Al-Quran kekelkeen, mon terlalu lancar maca Al-Quran gempang. Peistiqomah maca benare awala kekelkeen bid jadi lancar tibi. Nah pada gula tak penter Madura, telok penter benta Madura, jadi tekaklah tesala ocol kade pon. Tina tak kelewo sepenting ajar. Begitu beda kanca gula, niat ngormaten tamoy, hidangan disiapkan. Begitu hidangan sudah siap, gula pas ngocak ke kanca gula, nyara ada kak terkejut kanca gula. Buh, mak pinter benta Madura. Kok sudah pinter kamu ngomong Madura? Karena oning gula lambat tak pinter benta Madura. Iya mas, saya belajar sedikit-sedikit. Bagaimana Madura saya? Sudah bagus atau tidak? Oh Maduranya kamu sudah bagus, cuma ada sayangnya sedikit. Loh apa sayangnya? Madura kamu ini terlalu kasar. Loh kalau sampean tahu yang kasar berarti sampean tahu yang halus. Apa halusnya nyara adeer? Halusnya nyara adeer nyara abeduk. Nah kelerona gula mata atanya boleh, malang tidak dapat ditolak. Oleh seminggu tepak kancana almarhum Pak Gula, kiai Rabu kecompok gula lengkap mulai dari kiai, mak nyai sarang lora. Karena nekata moi agung ingin mendapatkan barokahnya kiai, akhirnya apa yang dimiliki ini dikeluarkan semua, niat memuliakan guru. Nah begitu makanan sudah siap semua, pon ranta kapi, gula niat ngamalaki ilmu, gula pas ngocak nyara abeduk kiai. Bo empon, merepata kiainya kan langsung mandelik. Mak penter benta Madura aja kak emak. Jadi mon malam semangken, gula tak pakai penter benta Madura, bedelah tesala, bede pot telopot atau bede saya kasar dulu, gula nyon sapora. Kira-kira mau atau tidak memaafkan saya? Mata kompak mereka, mau atau tidak memaafkan saya? Kamsya, oning kamsya ambian. Kamsya neka mator kesoon. Saya hadir ke tempat ini kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu. Persis waktu ba'da sholat Idul Adha diisi dengan tausiah. Nah, neka perlu memperkenalkan diri boleh napanten. Karena beda pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang.
Nah gula khawatir mon empian tak lebur sareng dan gula benta pas duki bek abit empian tak kelar. Jadi gula tako, maka gula terus memperkenalkan diri. Neka perlu ndak memperkenalkan diri? Perkenalkan gula asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, benih Cina gado-gado. Oh ini ngempian ke Cina gado-gado. Cina gado-gado neka pak na Cina, embuk na Jebe, pak na Madura, embuk na Cina. Namun dan gula, pak gula Cina, embuk gula Cina, jadi gula 100% ditanggung halal Cina orisinil. Karena gula Cina orisinil malam semangken beda setong bida. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara saya dengan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini. Beda seoning, napa bidana? Napa? Urusan repat, urusan mata. Merepat gula sipit, pedi, keni, cili. Merepat hadirin hadirat saya hadir malam semangken neka masya Allah. Led bulat, berlebar, tenggenteng, dinratin. Memang orang bini neka paling lebar mereka beleradin. Walaupun kadang-kadang tidak sesuai kenyataan. Tetapi di dalam Islam neka tidak memandang yang namanya perbedaan. Tidak ada Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Yang namanya Islam al-Muslim akhul Muslim. Daripada orang Islam neka teretan, napa boleh empian sareng dan gula neka camat, empian oning kecamat. Calon mate, mate tak ngabes tua, saya ngode bisa mate kade. Mate tak ngabes sake, seberes bisa mate kade. Namun pun orang sobung omor, neka pendem ekoburen, datang malaikat munkar nakir, memberikan berbagai macam pertanyaan, mulai dari marrabuka, man nabiyuka, sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanuka, sera teretana empian. Jawabannya adalah al-muslim akhul muslim. Daripada orang Islam neka tak oleh asoker. Makanya gula tip-tip, apapun perbedaan faham dan golongan kita, apapun perbedaan pandangan politik kita, apapun perbedaan pilihan partai politik kita, siapapun pilihan bupati kita kemarin, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Karena ketika sesama umat Islam bertengkar, asoker, saling menghina, saling mencaci maki, ada sesosok manusia yang sangat mulia yang menangis melihat umatnya bertengkar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad menjelang akan meninggal, nyabe pon bode ekerungan, beliau tidak menyebutkan nama keluarganya, tidak menyebutkan nama istri dan anaknya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tetapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka ayo kita jaga persatuan dan kesatuan, kita rawat ukhuwah kita sebagai sesama seorang Islam, kita gembirakan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kerukunan yang kita ciptakan di antara kita. Gula sareng almarhum Pak Gula beri nama Wi Chin Hai. Saya napa coba? Saya selamatin nama neka. Tapi lebih saya boleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, Pak Gula neka asalna agamana Katolik, Embu Gula asalna agamana Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoraja Asem Bagus Situbondo. Nah, setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Termasuk dalam Al-Quran beda setong ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafa
Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi empian menjadi orang Islam neka cek setengah cek kung nanggung. Karena zaman semakin neka banyak orang Islam Islam KTP. Dalam Islam KTP neka kapi orang Islam oning senamana abejeng wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman semangken lemare belum tentu sekalian abejeng. Padahal kapi pun hafal ayatnya, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Siapa yang sungguh-sungguh istiqamah beribadah kepada Allah, istiqamah menjaga sholatnya, istiqamah bersujud kepada Allah, istiqamah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, Allah akan menjamin 2 hal. Yang pertama, alladzi at'amahum min ju'. Kalau saat ini kita dalam kondisi ekonomi susah, hutang banyak, rizki seret, yang mau dimakan bingung, tidak usah bingung, kembalilah kepada Allah, perbaiki ibadahnya, perbaiki sholatnya, karena jaminan Allah, siapa yang mau ibadah kepada Allah, alladzi at'amahum min ju', Allah yang akan memberikan rizki, wa amanahum min khauf. Siapa yang saat ini hatinya gelisah, ada ujian dari keluarga, ada ujian dari suami dan istri, ada ujian dari orang tua dan mertua, ada ujian dari anak-anak, ada ujian dari tetangga, ada orang zalim yang merencanakan kecelakaan buat kita. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, perbaiki ibadah kita, perbaiki sholat kita, maka wa amanahum min khauf. Allah yang akan memberikan rasa damai dan ketenangan di dalam hati kita. Nah, karena almarhum Pak Gula Nekatro berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, maka termasuk di dalam urusan memberikan nama kepada anak, beliau ingin memberikan nama yang baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Nah, gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Saya apa coba? Saya cocok adu tepak ke namanya orang Islam. Karena zaman semangken mereka perlu bahas karena apa boleh dalam rangka walimatul hamli. Zaman semangken mereka banyak orang Islam mendi anak merasa tak pede abri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto. Lahir bulan Februari Febrianto. Begitu lahir bulan Maret posang beri nama Sera. Akhirnya beri nama Marto. Nah, neka bede setong disa tepak orang tua neka orang Madura. Endi anak lake neka ben seroben beri nama ke anak neka beri nama Cong Eni. Sera namanya Cong Eni. Neka orang tua tak meker. Umpama anak ini mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, begitu usianya sudah dewasa, pas jadi kiai, pas onceng sareng Gus Asy'ari, acara walimatul hamli, protokol ngocak kepada yang terhormat, yang saya muliakan dan saya ta'zimi, Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni, dipersilakan mengisi pengajian. Nanti akan coba tak cocok. Nah, gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena nama adalah doa, nama membawa pengaruh. Alhamdulillah, saat melawat dan gula minimal nyare otangan, gempang. Mereka mau nagelek biasanya banyak otangan. Jen santak pegelek, nah jen banyak otangan. Tapi masyarakat Kak Dinto neka Masya Allah luar biasa. Tekak banyak otanga, wajahnya semua sumringah, wajahnya semua bergembira, wajahnya semua berseri-seri. Kenapa? Karena kapi saya hadir malam semangken oning, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberikan jalan keluar dari setiap ujian yang dihadapi. Begini caranya menghibur orang yang punya banyak hutang.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam semangken dan gula sareng ajunan along polong neka tujuan utamanya adalah Gus Asy'ari sekeluarga teronyoon doanya dan gula sareng ajunan supaya janin yang dikandung oleh putrinya menjadi janin yang solih dan solihah ketika lahir nanti, selamat di dunia, selamat di akhirat, bisa mengantarkan ayah dan ibunya menuju surganya Allah. Nah, ini memang sesuai dengan perintah dari Nabi Muhammad SAW bahwa di dalam kondisi apapun kita wajib untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang sama-sama sudah kita lakukan, mulai dari pembacaan Al-Quran, ada yang membaca surat Yasin, ada yang membaca surat Maryam, ada yang membaca surat Yusuf. Ini ada makna dan maksud tujuan tersendiri. Yang paling utama adalah memohon keberkahan dari bacaan Al-Quran supaya janin yang dikandung ini diselamatkan oleh Allah, anaknya selamat, ibunya selamat, tidak hanya selamat ketika proses kelahiran nanti, tapi nanti akan menjadi anak yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Arapa empian sareng den gula pakon maca surat Yasin. Karena dalam kitab tafsir Ibnu Katsir neka terangaki beni-ben seroben orang maca surat Yasin neka. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan man qara'a Yasin fi lailatin yassarallahu umurahu fi asbaha. Siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari, maka Allah akan mudahkan semua perkara dan urusannya keesokan harinya. Jadi ketika kita semua membaca surat Yasin dan gula maca empian kabeh maca, neka tujuan utamanya adalah pahala dari pembacaan surat Yasin ini dihadiahkan untuk yang sedang hamil Sarah Asmana Mamlu'atul Fauziyah, supaya nanti dimudahkan oleh Allah di dalam proses kelahirannya. Kalau kita ingin punya anak yang soleh, ini harus dimulai dari ayah dan ibu yang soleh. Jadi empian mentero di anak saya soleh dimulai dari ayah dan ibu yang soleh. Seperti satu contoh, empian kenal ke Imam Syafi'i. Kenal empian ke Imam Syafi'i. Mon gula kenal ke Imam Syafi'i. Masalahnya Imam Syafi'i tak kenal ke gula. Imam Syafi'i neka termasuk salah satu ulama yang sangat cerdas. Usia 7 tahun neka pun hafal Al-Quran. Usia 10 tahun hafal kitab Muwatta Ibnu Malik. Jadi gurunya Imam Maliki ini menciptakan, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Kitab hadis sahih pertama di dalam Islam adalah kitab Muwatta. Nah, ini Imam Syafi'i termasuk salah satu dari sebagian kecil orang yang hafal kitab neka. Bahkan kelebihannya Imam Syafi'i neka mon maca setong kitab karena embukna melarat. Jadi tak kelar melai kitab. Sehingga Imam Syafi'i neka mon tero ajar ngengjem kitab neka ngengjem. Nah, karena nama ngengjem neka kan wajib beli. Waktunya singkat. Nah, sehingga Imam Syafi'i neka andi karomah mulai dari keni mon maca kitab, maca sekalian langsung apal. Jadi Imam Syafi'i neka mon maca langsung apal. Beda sareng Imam Syafi'i kadinto, maca ali beli tak apal-apal. Pada sareng gula. Nah, pertanyaannya, kenapa Imam Syafi'i neka bisa menjadi orang yang sangat hebat? Mulai dari kini pun nampak kelebihannya. Beliau adalah salah satu imam besar dari 4 imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, menciptakan satu ilmu yang sebelumnya tidak ada ilmu ini, yaitu ilmu usul fikih yang menjadi rujukan para ulama-ulama Islam sesudahnya dalam menentukan kaedah-kaedah ilmu fikih, dibukukan dalam kitab namanya Al-Um. Nah, pertanyaannya apa rahasianya Imam Syafi'i neka bisa alim? Ternyata faktor utamanya
Imam Syafi'i bisa alim diawali dari orang tua yang soleh. Ayahnya namanya Imam Idris. Bektolan cenga Imam Idris neka juk tojuk di pinggirnya sungai, manyamanjuk tojuk pinggirnya sungai neka bede apel lebet buah apel. Nah karena lapar ngabes apel kelopain langsung ekala langsung edeer. Lestawena edeer Imam Idris neka terkejut. Apa mata terkejut? Karena kelopain tidak mencari tahu apel neka ndik nasera. Karena dalam ilmu fikih neka ada yang namanya halal, ada yang namanya haram. Beda namanya barang syubhat. Barang syubhat neka sesuatu yang belum jelas kehalalan dan keharamannya. Contohnya apel gele. Apel neka kan tak oning seendik sera. Umpama seendik tak ikhlas, maka apel neka jadi barang haram. Nah Imam Idris neka termasuk orang yang menjaga dirinya dari rizki yang haram. Akhirnya dilawan aliran sungai neka, dicari siapa pemilik apel neka. Akhirnya setelah menelusuri sekian panjang, ketemu dengan satu kebun apel. Oh neka pasti dari kebun neka apel neka. Tanya beda orang yang kebun neka tanya, Pak been empian neka sendi kebun apel neka. Oh beni engkau rekun panglakoh sendi kebun neka jubahkan gula. Nah jubahkan gula neka sedang melakukan perjalanan jauh. Umpama kalau kebun apel neka beda ajung umpama. Nah sendi kebun apel neka mangkat ke Semarang umpama neka. Karena Imam Syafi'i lahir di daerah Gaza Palestina. Empian kebele kadima Gaza tak kira oning. Mon oning kan empian kun daerah LA Lau Ajung. Nah akhirnya Imam Idris ini mengatakan, wahai Bapak, sesungguhnya saya ini sudah makan apel yang tadi itu berasal dari kebun ini, lewat dari aliran sungai karena gula lapar tak kelar, sarang dan gula. Nah setelah saya makan, saya ingat, apel ini kalau tidak ada ridho dari pemiliknya, maka apel ini menjadi barang haram. Nah gula takok, saya takut kalau makanan ini menjadi makanan yang haram masuk ke dalam tubuh saya, maka saya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi tolong ikhlaskan apel yang sudah saya makan ini. Dijawab oleh panglakoneka, oh sorry, umpama bahasa Kak Dinto, saporana sorry. Sendi apel beni dan gula. Mon empian teronyoon sapora minta ridhonya, empian mangkat ke compokna sendi apel. Nah kebetulan neka Pleman Semarang compokna umpama Semarang. Akhirnya mangkat, perjalanan ditempuh selama berbulan-bulan. Begitu sampai ketemu dengan pemilik kebun apel, disampaikan hajat dan keinginannya. Setelah disampaikan, Imam Idris ini minta ikhlasnya apel yang dimakan beberapa bulan yang lalu karena takut kemasukan barang haram. Nah si pemilik kebun apel neka kurang kelakuan. Apa? Je tak bisa. Engkau tak ikhlas saki apel saya erbeen. Ini salah gelu sendi kebun apel. Saya tidak mau mengikhlaskan apel yang kamu makan kecuali dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu kerja ikut saya selama 7 tahun, alako noro engkau petong tahun, tidak saya gaji, tidak saya kasih makan, tidak saya kasih tempat tinggal. Itu urusan kamu sendiri bagaimana makan dan tempat tinggalnya. Kalau kamu mau mengikuti syarat saya selama 7 tahun, bekerja kepada saya tanpa bayaran dan tanpa makan, maka saya ikhlas dengan apel yang kamu makan satu buah itu. Pertanyaannya, umpama mon empian syarat engak neka, kira-kira diikuti atau tidak? Diikuti atau tidak? Kalau melewati apel ke pasar sekilo kan lama urusan. Nah karena Imam Idris neka takut dengan barang yang haram, khawatir barang yang haram ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, akhirnya ikut kerja selama 7 tahun. Nah setelah lewat 7 tahun, menghadap kepada pemilik kebun apel ini, Pak pemilik kebun apel,
abdina pon ala kopetong tahun, tidak diberikan bayaran, tidak dikasih makan. Saya melakukan ini tiada lain tujuannya hanya ingin mendapatkan ridho darimu dari apel yang saya makan 7 tahun yang lalu. Tolong ikhlaskan apel yang saya makan ini. Nah, dasar pemilik kebun apel neka sarah lu tidak langsung dengan mudahnya diikhlaskan. Saya masih belum ikhlas. Ada satu syarat lagi. Ada satu syarat lagi. Cek. Mon ngetes mic neka empian cek ngocak tes. Mon ngetes mic neka empian mon ngocak cek. Apa? Mon empian ngocak tes deki rezeki na netes. Mon cek kan cek 1 miliar, cek 2 miliar lekas oki impian. Saya mau mengikhlaskan apel itu, walaupun kamu kerja 7 tahun saya belum ikhlas, kecuali kamu mau melakukan satu lagi syarat yang saya berikan. Apa itu? Saya punya anak perempuan, Praben. Anak saya ini matanya buta, telinganya kopok, mulutnya bisu, tangan dan kakinya buntung. Saya minta kamu mau nikahi anak ini, baru saya ikhlaskan apel yang kamu makan 7 tahun yang lalu. Umpama mon Idris orang Ajung, kira-kira dikasih penawaran enggak neka, diterima atau tidak? Mon gula berekak, mon gula takok. Tapi karena Imam Idris ini saking takutnya dengan barang yang haram, takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, akhirnya dituruti kemauan bapak pemilik kebun apel ini. Akhirnya diantarkan, diberitahu satu alamat di mana anak perempuan ini tinggal. Berangkatlah Imam Idris ke rumah tersebut. Begitu rumah ini diketok pintunya, Assalamualaikum, mak edalem beda suara nareng bini merdu nyaut. Waalaikumsalam. Caan buwi. Mak neka bisa nyaut. Oh, pola panglakonan neka, khodama mungkin. Akhirnya pintu dibuka. Begitu pintu dibuka, keluar orang bini neka ruwadin. Saking ruwadina empian mengocak ruwad, dina lakuna sobu. Karena saking ruwadina. Terkejut Imam Idris neka. Empian anak-anak pemilik kebun apel, engki abdina anak-anak pemilik kebun apel. Terkejut Imam Idris, caan le buta, kopok, bui, tandi tanang, tandi soko, mak neka wadin. Oh bahaya neka, takut kelewa orang gula. Jadi peleman Imam Idris neka menghadap kepada pemilik kebun apel. Coba dan gula, kalau pain gula ke sahabat neka, ratin salah. Wahai pemilik kebun apel, engkau mengatakan bahwa anakmu yang perempuan matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, tangan dan kakinya buntung. Tapi yang terjadi ketika tadi saya temui, muncul sesosok wanita yang cantik jelita. Ini keliru alamat sampean Pak. Dijawab oleh bapak pemilik kebun apel, saya tidak keliru alamat. Sesungguhnya saya sangat kagum dengan kamu wahai anak muda. Saya punya anak perempuan. Kenapa anak saya katakan matanya buta? Karena mulai dari lahir sampai dewasa matanya tidak pernah digunakan untuk melihat maksiat. Kenapa saya katakan telinganya tuli, kopok? Karena telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak perlu untuk didengarkan. Kenapa lisannya bisu? Karena dia tidak pernah memfitnah orang, dia tidak pernah ngerasani tetangga, dia tidak pernah ngocain orang, makanya dia mulutnya bisu. Kenapa tangan dan kakinya buntung? Karena tangan dan kakinya tidak pernah digunakan untuk berbuat maksiat. Saya didik anak ini mulai dari kecil sampai dewasa. Saya sayangi dia, saya didik dia dengan ajaran Allah. Maka ketika sampai usianya dia menikah, saya ingin nikahkan dengan seorang pemuda yang takut kepada Allah. Akhirnya menikahlah Imam Idris dan wanita ini. Ada yang mengatakan nama wanita ini Fatimah, ada yang mengatakan nama wanita ini Wailah. Tetapi di antara itu tidak penting. Yang penting pernikahan dari kedua orang ini melahirkan sosok ulama yang besar, yaitu
Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i alias Imam Syafi'i. Jadi empian montero endi anak saya soleh, ini harus diawali dari bibit saya tepak. Ayahnya harus soleh, ibunya harus soleh. Nah cuman semakin neka kalau masalah pernikahan mencari jodoh, yang dicari ini bukan urusan akhirat, yang dicari ini urusan dunia. Coba neka testing, umpama gula ngetes empian umpama di anak praben datang dua pemuda, ada dua calon, yang satu pandai mencari pahala, yang satu pandai mencari bayaran. Kira-kira yang diterima yang mana? Oh, jujur kan lu ibu neka. Umpama beda boleh dua calon, satu ustadz, satu pegawai negeri. Kira-kira yang diterima yang mana? Wong kuwen. Mon endi mantoh dua, yang satu guru ngaji, yang satu pejabat. Yang diceritakan ke tetangga ini mantu yang guru ngaji atau mantu pejabat? Mbak jujur kabeh. Padahal urusan duniawi belum tentu menyelamatkan anak ini, tetapi orang yang menjaga akhiratnya, menjaga ibadahnya, maka dia akan menjadi suami yang baik untuk anak perempuan kita. Bukan berarti pejabat coba, bukan berarti pegawai negeri coba, bukan berarti semua guru ngaji selalu baik, karena ada oknum guru ngaji yang tidak soleh dan ada pejabat-pejabat yang taat kepada Allah. Ini cuma masalah casing, ini cuma masalah profesi. Apapun profesi kita, yang penting isinya adalah orang yang takut dan taat kepada Allah. Nah kalau suaminya ahli ibadah, istrinya ahli ibadah, suami dan istrinya sama-sama takut kepada Allah, maka sudah bisa dipastikan anak yang nanti akan dilahirkan ini menjadi generasi yang takut kepada Allah. Makanya kalau mencari jodoh jangan urusan dunia. Neka bede cerita, bede orang laki soki, penter, keng jube, nyare bini tak le-oleh. Akhirnya beda setong orang bini radin keng bunggen. Jadi saya laki coba keng penter, saya bini radin keng bunggen. Caan saya laki digel pon tak pon apa, di bini radin teka gen bunggen, saya penting radin. Deki mon di anak harapannya pentera noron ke pakna, radina noron ke embukna. Tapi ternyata prediksi meleset. Begitu anak lahir coba noron ke pakna, bunggen noron ke embukna. Karena barometernya bukan urusan akhirat. Kalau sudah menikah, asalnya adalah orang yang taat kepada Allah. Nah akhirnya mulai belum menikah sudah terbiasa sholat berjamaah antara suami dan istri, sudah biasa membaca Al-Quran. Nah gelak kan maca surat Yusuf dan surat Maryam, neka piane biaoning saban dan gula. Jangan salah kaprah. Banyak orang apa ben maca surat Yusuf, harapannya supaya nanti anak yang dilahirkan ini kalau lagi gantengnya seperti Nabi Yusuf, mon bini radina engak Siti Maryam. Nyon sapora pengumuman ki neka caan bibita. Mon pak na coba, embuk na coba, teka maca surat Yusuf takkan gigina cotot neka bakun coba. Ini maksudnya bukan punya anak yang cantik atau ganteng, tetapi membaca surat Yusuf ini tujuannya dengan barokahnya surat Yusuf. Kalau anak ini lahir laki-laki, mudah-mudahan istiqomah menjaga imannya seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini punya ujian yang begitu besar. Mulai dari Keni diusir oleh saudara-saudaranya, direncanakan pembunuhan, dibuang ke dalam sumur, dijadikan budak ke Mesir. Akhirnya diambil oleh seorang pejabat di Mesir. Suaminya namanya Putifar, istrinya namanya Zulaikha. Zulaikha neka radin endi lake Putifar, Putifar neka endi penyakit Edi, oni ngempian ke Edi. Saporana saya namanya Edi, ejakulasi dini. Dodi neka teka radin tak seding binina.
Nah akhirnya ketika Nabi Yusuf lah tumbuh dengan wajah yang tampan rupawan, Siti Zulaikha ini punya minat kepada Nabi Yusuf, digoda Nabi Yusuf neka. Umpama empian dimasukkan di dalam satu kamar berdua-duaan, ada wanita yang cantik jelita menggoda. Nah pertanyaannya kelah kenapa enten empian? Oh saya nyaut orang bini tak kira kelah bejan. Tapi Nabi Yusuf neka Masya Allah, dengan ujian yang begitu besar, Nabi Yusuf menguatkan imannya sehingga lulus dari ujian yang diberikan oleh Allah. Nah empian maca surat Yusuf ini tujuannya supaya anaknya akhlaknya sama seperti Nabi Yusuf. Nah umpama anak Nabi ini mudah-mudahan engak Siti Maryam punya keteguhan, punya kekuatan yang tinggi dalam mendidik generasi selanjutnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini punya ujian yang luar biasa juga. Siti Maryam neka tak dilake tak diraki sareng Allah subhanahu wa ta'ala ngandung. Semakin banyak Maryam ngandung tak dilake yang beda sareng Siti Maryam, sehingga ketika mengalami kehamilan dicaci maki dengan banyak orang, dituduh sebagai wanita yang tidak baik, dituduh sebagai wanita yang tidak bermoral. Akhirnya Allah memberikan pertolongan, Nabi Isa yang pada waktu itu masih bayi bisa berkata-kata, bisa memberikan pembelaan kepada ibunya Siti Maryam. Nah ini mudah-mudahan mon anak-anak empian bini akhlaka pada sareng Siti Maryam. Ini maksudnya bapaknya harus soleh, istrinya harus solihah, baru anaknya bisa soleh dan solihah. Ini mutlak sudah, tidak bisa tidak bisa ditawar. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, neka terus narambu gula neka takok mon bentabit-abit bentar lanjeng deki ibu-ibu saya pojokan neka protes ke Gus Asari, Gus Ustadz setong ria tak keningi onjeng pone apa mon acara mah abid tak keningi onjeng toot pon nyok-nyok neka gitu. Jadi gula tak bengal jeng lanjeng. Yang kedua, tadi yang pertama yaitu anak yang soleh diawali dari ayah yang soleh dan ibu yang solihah. Yang kedua, anak yang soleh itu diawali dari riyadhahnya ayah dan ibunya. Jadi orang tua neka wajib tirakat kebai anaknya. Orang mon ngandung, orang bini mon ngandung, neka pahalanya luar biasa. Karena cuman semakin neka benya orang bini takok ngandung. Coba mon tak percaya gula tanya sareng orang bini neka. Bu, mon can empian melahirkan di asonat neka lebih sakit kama, lebih sakit ngelahiraki ngandung. Coba tes boleh melahirkan sarang asonat neka lebih sakit kama, yakin? Coba gula tanya sarang pak bapak, caan bu ibu melahirkan sarang sakit sarang asonat neka lebih sakit melahirkan. Empian saya hadir pon asonat kapi. Umpama empian mon pakon asonat pole ndek napanten takok tande. Coba tanya ke yang bini, umpama empian lestare ngandung melahirkan ndek napanten ngandung pole. Nah, buktinya ngocak caan son apa lahirkan sake tapi ngandung ali belian. Saya lake asonat caan tak sake buktina mape asonat ande asonat boleh. Jadi kalau kita kepingin punya anak yang soleh dan solihah, ini harus ada riyadhah, dan itu diawali dari ibunya. Karena untuk mencetak generasi yang soleh, mencetak generasi yang solihah, itu dibutuhkan 3 ibu dan cukup 1 ayah. Saya ulangi lagi, kalau kepingin punya keturunan yang solih dan solihah, dibutuhkan 3 ibu dan 1 ayah. Oh, neka bu ibu langsung merongok abisi can. Saya pak bapak langsung seneng. Cek seneng kade empian cek ngosok kade.
Yang saya maksud 3 ibu, bukan 3 istri. Neka tak pada 3 ibu sareng 3 istri. Ini ada dalilnya, saya tidak ngawur ngomongnya. Suatu saat datang sahabat menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Dijawab oleh Rasulullah, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, bapakmu. Jadi ibunya 3, bapaknya 1. Maksudnya ibunya 3 ini bagaimana? Ibu yang pertama adalah ibu yang mau hamil dengan ikhlas. Ibu yang kedua yaitu ibu yang mau menyusui dengan tuntas. Ibu yang ketiga adalah ibu yang mau mendidik dengan cerdas. Saya ulangi, maaf Pak Lempian. Ibu yang pertama adalah ibu yang mau hamil dengan ikhlas. Ibu yang kedua adalah ibu yang mau menyusui dengan tuntas. Ibu yang ketiga adalah ibu yang mau mendidik dengan cerdas. Neka kalimat seperti ini tak gampang neka. Nah, ketiga peran ini bisa diperankan oleh 1 ibu. Mon orang cuman lambe tekak ngandung ali belian seneng lebur. Kenapa? Karena hamil ini dianggap sebagai amanah. Banyak anak, banyak rezeki. Mon cuman semangken banyak anak sakit tabu dan nah kalau sudah di dalam perut kehamilannya sudah tidak diinginkan, kehadirannya di dunia ini sudah tidak diharapkan oleh ayah dan ibunya, bagaimana anak ini bisa menjadi anak yang soleh dan solihah? Padahal orang bini neka paling untung pas ngandung. Apa mak paling untung pas ngandung? Pertama, ini faedahnya orang bini ngandung. Ketika dalam keadaan kondisi hamil, orang perempuan yang sholat 2 rakaat, neka pahalanya pada bayi sarang abajeng belum polo rakaat. Neka pertama mon ngandung. Makanya empian jelas males ngandung. Kenapa kok sholat 2 rakaat pahalanya 80 rakaat? Karena seabajeng bukan cuma ibunya tetapi anaknya ikut sholat. Kemudian yang kedua, orang mon ngandung walaupun waktu siang ngakam taker tabukna melembung, neka hukum puasa sareng Allah. Jadi orang yang hamil pada waktu siang hari maka dia dinilai puasa oleh Allah walaupun dia makan sampai kekenyangan. Pada malam hari walaupun tedung taker ajail, neka dihitung ibadah atau hajud sareng Allah. Ini faedahna orang ngandung. Ngandung boleh. Jadi jangan takut-takut dengan hamil. Ketika anak ini lahir, ini pahala masih tidak selesai untuk perempuan. Orang bini begitu lahir tadi kan mengandung dengan ikhlas. Setelah lahir harus disusui dengan tuntas. Menyusui dengan tuntas neka berapa lama? 2 tahun. Haulaini kamilaini. Jadi 2 tahun disusui dengan sempurna. Menceman semangken neka banyak orang bini tak ada nyosoin anaknya. Susunya diganti dengan susu sapi. Akhirnya anaknya jadi anak langsung anak sapi, anak manusia tapi nyosok ke sapi. Akhirnya beda anak sekarang dengan anak dulu. Anak dulu kalau disuruh ngaji langsung berangkat ngaji. Anak lambe epakon sareng Pak Mbuna langsung norot taro ocak. Namun semangken epakon sareng Mbuna epakon sareng Pak anak enggak sape. Nak mulai aki ketoko neka, nah neka beda saya neroen pun moh jan. Karena susunya tidak tuntas. Jadi empian neka mau nyusuin sampai tuntas 2 tahun. Padahal orang nyusuin ini pahalanya luar biasa. Umpama beda anak nyoso 1 sedotan neka pahalanya 100 kebaikan. Umpama nyoso anak nampian serut 100 pahala kebaikan. Serut 200. Serut 300 sembian.
Bayangkan umpama anak nampian neka nyoso mulai dari keni sampai SMA. Neka pahalana nggak apa. Jadi jangan takut untuk menyusui. Selesaikan sampai 2 tahun, kecuali kalau memang ada udzur yang menyebabkan si ibu ini tidak menyusui. Si ibu ini tidak bisa menyusui anaknya. Yang ketiga, mendidik dengan cerdas. Kenapa anak sekarang ini kok beda dengan anak dulu? Orang tua zaman sekarang ini banyak yang angok-angokan, banyak yang mengeluh, sampai ngomong, nak, kok anak zaman sekarang kok susah dididik, tidak sama dengan anak zaman dahulu. Itu ucapan keliru. Yang betul itu, bu, kok ibu zaman sekarang ini beda dengan ibu dulu. Kalau ibu dulu akhlaknya baik, ibu sekarang akhlaknya tidak baik. Contoh, kalau ibu dulu nyuruh anaknya ngaji, itu dengan tuntunan, bukan dengan tuntutan. Begitu masuk adzan maghrib, ibunya mencontohkan baca Al-Quran. Enak-enak baca Al-Quran, anaknya nonton televisi dipanggil, nak, kalau adzan maghrib itu waktunya baca Al-Quran. Ayo dimatikan TV-nya, kita sama-sama baca Al-Quran. Kira-kira anaknya ikut atau tidak? Ikut. Coba ibu sekarang, anaknya nonton TV, tahu nakun akhir. Ayo, matiin TV itu, matiin. Montai-montai nekam pelengah. Akhirnya apa? Kok anak neka agrundel, ajaran neka bicara ngocak. Tak empuk neka cek sarana. Saborana tak kebeda sing ngocak yang neka gula ngeding kibi. Tak empuk neka cek sarana. Empuk apa ya empuk tae. Orang neka tak sadar berarti menempuk nata ya anak-anak tae orang neka. Anak diperintahkan ngaji, ibunya main HP sambil selfie, TikTok pas ngocak tarik sis. Bapaknya juga gitu. Mon bapak lambe sebelum maghrib neka pun siap sarungan, baju takwa, songkoan. Begitu masuk adzan maghrib, anaknya diajak, ayo nak berangkat ke masjid sama bapak. Mon anak semangkin, anak kikimin kon sama mangkat ke masjid, bapak nak mangkat ke berung. Neka beni pak beres neka, pak tak pakai beres. Jadi kasih contoh yang baik kepada anaknya. Kalau kita kepingin punya anak yang baik, mendidik anak yang cerdas adalah mendidik dengan tuntunan, bukan dengan tuntutan. Jangan harap punya anak mau membaca Al-Quran kalau bapak ibunya tidak pernah mencontohkan. Jangan harap anaknya mau sholat 5 waktu kalau bapak ibunya tidak pernah mencontohkan. Jadi harus ada tuntunan yang cerdas. Nah, ini kurang lebih seputar walimatul hamli. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Yang laki-laki menjadi suami yang baik, yang perempuan menjadi istri yang baik, sehingga dilahirkan, diberikan keturunan anak-anak yang solih dan solihah yang bisa mengantarkan kedua orang tuanya menuju surganya Allah. Yang kedua, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, saya tidak perlu menceritakan keistimewaan dan keutamaan tentang bulan Ramadan, karena saya punya keyakinan insya Allah semua sudah tahu tentang keistimewaan bulan Ramadan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini poinnya hanya satu. Yang pertama adalah empian montro kelar apasah. Neka banyak orang apasa tak kelar. Padahal debuna Rasulullah sumu tasihhu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Jadi impian mon apasa neka mestina sehat. Mon beda orang apasa pas sakit neka beni pasana seklero, tapi cara puasanya yang keliru. Bagaimana puasa sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW? Pertama, impian mon apasa ketika nyampe waktu buka puasa, ini mic-nya ditukar aja.
Jadi ketika nyampe waktu buka puasa, adzan dikumandangkan, empian neka cek 1-2 miliar tak keluar saya. Ketika masuk waktu buka puasa, sunnahnya Nabi neka kalau masuk waktu berbuka hendaknya mengawalkan, membatalkan puasa. Jadi ketika masuk waktu adzan, ini sunnahnya cepat-cepat batalkan puasa. Tapi cara membatalkannya aja kelero. Karena zaman semakin neka banyak orang mon apasa, ketika masuk waktu berbuka puasa, masuk waktu adzan, neka terus balas dendam. Tapi saya beda meja terus ompa. Tak meja-meja na ompa juga. Karena saking kelaparan. Kalau mengikuti sunnahnya Rasulullah, pertama empian mon apasa, batalkan dengan yang manis-manis. Bisa kurma, bisa madu, bisa sirup. Tapi yang sunnah ini kurma dan madu. Setelah makan kurma 3 butir atau minum madu 1 atau 2 sendok makan, minum air jangan langsung ada empian. Apa? Karena empian mon ada tabuknya panas. Mulai sarean, sare benteng, tidak kemasukan makanan, tahu-tahu langsung dimasuki makanan, tekerjet tabu neka, empian bisa sakit tabu. Jadi empian ada kurma kade atau ngenom madu kade, lestarena ada kurma sareng ngenom madu, empian mangkat ke masjid abejeng. Dengan sholat faedahnya apa? Lestarena abejeng nafsona empian tero ada mereka sudah berkurang banyak. Mun empian adzan langsung ada mereka pasti banyak ada apa? Akhirnya tak kelar jaga. Nah tapi kalau kita sholat dulu, akhirnya makannya tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya, lestarena empian abuka puasa ada mangkat ke masjid abejeng isya sareng abejeng taraweh ngas teteh, jangan sampai meninggalkan sholat taraweh walaupun 1 malam. Kenapa? Karena betul sholat sunnah yang paling utama adalah tahajud, tapi taraweh ini istimewa karena satu-satunya sholat yang waktunya hanya bisa dikerjakan di bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih. Empian kalau sudah masuk bulan Syawal bisa abejeng taraweh? Tak bisa. Jadi kerjakan taraweh. Boleh 8 rakaat, boleh 20 rakaat, tak usah akeket perkara belum sareng dupolo. Karena neka beda dalil kabi. Rasulullah neka pada zaman Nabi Muhammad SAW neka mon abejeng taraweh belum rakaat. Jadi Rasulullah neka mon abejeng belum rakaat. Ketika masuk zamannya Khalifah Umar bin Khattab, ini dirubah dijadikan 20 rakaat. Kenapa? Karena kalau 8 rakaat, betul rakaatnya cuma 8, tapi surat yang dibaca ini surat panjang. Rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Al-Imran, rakaat ketiga surat An-Nisa. Insya Allah gue yakin mau praktek kaki ke masjid Al-Ikhlas, sobung saya ikhlas neka. Masuk zamannya Khalifah Umar bin Khattab, karena banyak orang sepo, orang tua yang sudah tidak kuat berdiri lama, akhirnya dirubah rakaatnya menjadi 20 rakaat, tapi suratnya pendek-pendek. Depak ke Indonesia zaman semakin emotif. Rakaatnya ambil 8 rakaat, suratnya pendek-pendek. Jadi rakaat pertama Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Rakaat kedua Toha, Bismillahirrahmanirrahim, Toha, Allahu Akbar. Neka mon imam model neka paju neka. Banyak neka jamaah. Coba mon saya baca pas tartil. Dibacanya dikiroahkan pakai kiroah sab'a. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dua fitra. Dalikal kita bula raiba fi. Neka terus sampai 20 ayat pun tak kelar lagi. Jadi terserah 20 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, tak oleh akeket. Karena semuanya sama-sama
betul. Mon al-ikhlas neka hidup polo ki 20 rakaat semua sama-sama betul. Saya tak bojeng tarawih juga tak salah, karena tarawih neka sunnah keng eman. Karena cuman semakin neka sering salah kaprah mon tarawih. Coba gula tanya masjid al-ikhlas neka orang abojeng tarawih sareng orang abojeng sobu neka benyaan kadima. Tarawih sareng sobu benyaan kadima. Tarawih tengah legend sudah saya duga. Padahal tarawih sunnah, sholat subuh ini wajib. Sholat subuh ini adalah sholat fardu yang paling utama. Rakaatnya paling sepenik gibi 2 rakaat. Waktunya paling pendek sendiri. Adzannya beda sendiri. Adzannya ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Makanya orang lambe neka leluhur naden gula sarang ajunan neka celok buju empian oning ke buju neka sebelum masuk pon aju toju masjid atikir maca Quran ngaji sampai sobu mon semakin kan busar sebelum masuk pon pasar alakoh kadang lepain tanda apa jen sobu. Makmurkan masjid karena bulan Ramadan ini adalah momentum untuk kita meningkatkan semangat dalam rangka memakmurkan masjid. Setelah sholat tarawih boleh tadarus membaca Al-Quran sampai selesai. Lestarena tadarus peleman lekas tedung. Apa tujuannya? Supaya empian sobu semangken kol 4 lebet seperapat insyaallah. Kurang lebih 4 seperapat. Empian kol setengah telok neka jege. Orang mon buka neka rata-rata benyak, mon sahur rata-rata sekoni. Padahal yang betul afdolnya sahur itu banyak, afdolnya buka puasa itu sedikit. Tapi Ustaz, gula mon sahur tak mana si ada era, tabu tak nyaman, tak mana karena empian jaga langsung ngakan. Coba empian jaga ke kamar mandi ngalak wudu abojeng tahajud kade abojeng tahajud dulu rakaat dilanjutkan. Kalau witir kan sudah taraweh tahajud 8 rakaat lanjutkan baca Al-Quran walaupun singkat insyaallah empian tabukna lapar mon lapar empian ada sahur nyaman. Nah sesudah makan sahur jangan tidur, tunggu masuk waktu subuh. Nah ini ada satu yang orang ini banyak keliru persepsi mengenai masalah waktu terakhir sahur. Waktu terakhir sahur ini bukan imsak, bukan as-salatu wassalamu alaik. Ini justru waktu afdolnya empian sahur. Ada sahur ini ketika masuk waktu imsak, ketika as-salatu wassalamu alaik ini afdolnya. Batas terakhir orang tidak boleh makan dan minum ketika adzan subuh dikumandangkan. Jadi empian mon sahur, neka usahakan ada tek 10 menit sebelum masuk subuh. Waktu imsak itulah waktu terbaik untuk sahur. Satu, manfaatnya empian mon asahur waktu imsak, empian pon abojeng tahajud lapar deur bisa benyak, pasa lebih kelar karena waktunya lebih siang, lebih pagi waktunya, bukan waktu malam makannya. Yang kedua, empian tak ketondu. Orang mon mare ada sahur biasana ketondu pas tedung, akhirnya telebet abojeng sobu. Nampian mon ada sahur neka mepet ke sobu supaya tak telebet. Nalas tarena abojeng sobu mon kelar je tedung aktivitas tedung neka sunnahnya menjelang sholat duhur atau ba'da sholat duhur. Ini kalau dipraktekkan terus setiap hari, insya Allah puasanya akan kuat. Terakhir, bilakan setong kan. Nomor 2, orang mon apasa. Dalam sabda Nabi diterangkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa dengan iman, dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni semua dosanya yang telah lalu. Nah, syarat untuk sungguh-sungguh dalam puasa ini harus ada yang namanya hati yang ikhlas. Nah, apa boleh neka masjid al-ikhlas. Jadi penduduk neka harus hatinya ikhlas. Karena
Allah itu menilai manusia bukan dari fisiknya, tapi yang dinilai itu adalah keikhlasannya. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, ada surat namanya surat An-Nas, ada kalimat yang berbunyi Qul a'udzu birabbin nas. Ada surat Al-Falaq, ada kalimat berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq. Ada surat Al-Kafirun, ada kalimat berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi surat Al-Ikhlas empian baca dari awal sampai akhir, mereka tidak menemukan satu kata ikhlas sama sekali. Nah, maka ikhlas itu menurut kitab Al-Hikam diterangkan, yang namanya ikhlas itu adalah suatu perkara yang tidak perlu diucapkan. Kalau ada orang mengatakan saya berjuang di jalan Allah, saya menolong kamu, hati saya ikhlas, maka sesungguhnya orang ini sudah tidak ikhlas. Kalau ada orang ngaku ikhlas, berarti dia sudah tidak ikhlas, karena ikhlas tidak perlu diucapkan. Dan semangat ikhlas di dalam Ramadan ini harus jadi semangat kita sebagai seorang muslim. Kalau kita berjuang apapun profesi dan jabatan kita, berjuanglah dengan hati yang ikhlas. Yang profesinya guru, mengajarlah dengan hati yang ikhlas. Yang profesinya aparat negara, mengabdilah kepada masyarakat dengan hati yang ikhlas. Yang profesinya kiai, ustadz dan guru ngaji, tularkan ilmunya dengan hati yang ikhlas. Urusan bayaran ini adalah bonus. Urusan bayaran itu adalah bonus dari Allah, tapi tujuan utamanya adalah niat yang ikhlas. Debuna almarhum Kiai Maimun Zubair, mereka pernah adabu kepada semua santrinya, siapa di antara kalian yang menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi guru ngaji, menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang yang mengabdi di masyarakat, maka wajib punya pekerjaan sendiri, wajib endi kelakuan dibi. Empian jadi kiai wajib endi kelakuan dibi, empian jadi ustadz wajib endi kelakuan dibi, empian jadi guru ngaji wajib endi kelakuan dibi. Supaya apa? Supaya tandi ate arep-arep, menempian arep-arep hilang nilai keikhlasan ini, maka akhirnya dampaknya tidak baik. Semua yang dikerjakan dinilai nol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gula neka pernah diuji bab masalah keikhlasan, neka terakhir pon lestarena neka ambu pon neka pernah diuji bab keikhlasan. Bagaimana ujiannya? Ketika bulan Maulid 2 tahun selambe molotan neka beda sengonceng di satu desa. Nah, akhirnya masuk di hari H gula mangkat. Ketika mau berangkat embu gulanya kapas ngocak tangan kanan kade ben enten bu kan deki kan gula pengajian lestarena pengajian biasa naik beri ngakan. Tapi gula mangkat terong ngakan apa terong baru karena pengajian terong enter ngakan. Neka ikhlas napanten tak ikhlas. Mau umpama beda sepada kita apa? Mereka cerita dijadikan hikmah. Berangkat terus ada di tengah perjalanan tahu-tahu ada kiai nelpon. Kiai sudah sepuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasrullah abdina kiai. Kamu diundang di desa ini, di masjid ini ngisi maulid. Iya kiai. Kebetulan saya diundang di masjid yang sama, tapi sekarang saya masih ngisi di tempat lain. Nah, tolong kamu isi dulu pengajian itu, jangan turun sampai saya datang. Mereka kata nyaman. Gula biasanya ceramah, mereka kurang lebih sekitar 1 jam. Mereka top sudah kurang lebih 1 jam. Nah, mereka epakon tak oleh toron sebelum kiai Rabu. Akhirnya ongke gula ke podium kalau belum. Kol sanga kiai kita Rabu oleh sejam mereka pun. Kol 10 kita Rabu juga. Saya nama tabu pon album karena mangkat tak ada Akhirnya masuk jam 11 genap 3 jam kiai hadir. Begitu kiai hadir, dalam hati saya langsung mengatakan alhamdulillah. Mon semangken ngakan kok welah, ngakan lastia kok welah. Turun. Begitu turun panitia pas Rabu pas ngocak tore kiai nyara kiai ada kade gula pas nyaut bu pocah ada kade neka beda kiai sepo semangkin ke podium mon gula ada kade neka kan suul adab tandi akhlak gula cangkolang
Tikel pon ada tek kiai sepo toron, lastarena kiai toron, teki areng sareng ada prediksi gula karena bekto pon kol 11 malam, can gula neka prediksi kiai tabit-tabit ada bu, paling seberapa jam tak mare doa toron pon. Ternyata prediksi meleset, kiai ini kabel nyaman abenta. Dari kol 11 sampai kol setong buru toron. Gula saya tuju buat tak pocet gula. Tak ada mengakan angin. Begitu kiai pun lestari doa, turun ate bunga gula. Mon semakin akan ongkung kok prediksi tak mungkin meleset ini sudah. Pasti saya makan. Begitu turun panitia hadir lagi. Kiai nyara ada ternyata prediksi meleset ponle. Kiai ini kamu cak pon malam. Gula tabu tak nyaman. Napa boleh gula pon tua tak biasa ada malam. Jadi gula langsung pamit pleman boy. Nah karena kiai pamit pleman gula kan todus ada TV. Jadi gula napa pamit pleman. Rencana pertama gagal, makan di pengajian gagal. Tapi dasar setan tidak pernah berhenti menggoda. Niat makan gagal, aobe niat gula. Tikel pon tak akan pengajian tak napa kan pleman sabiin berkat. Jadi gula deki ngakana berkat. Gula salaman ke panitia tong setong. Ma abes sobung tanda-tanda pergerakan ya kan. Akhirnya gula husnudzon. Oh, ini panitia waktu saya tadi ceramah insya Allah berkat sudah naik ke dalam mobil. Jadi husnudzon saya. Ongke gula di atas mobil. Begitu perjalanan pulang, nyampe di tengah perjalanan panitia nelpon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saporana abdina kiai. Bebeden apa? Berkata ajunan cecer kiai. Cecer berkata gula. Masa gula ngocang kipon gula beli boleh kata lebur. Lanjut pleman gula. Begitu sampai compo karena pon tak kelar depak kol 2 malam gula tabu pon alkung neka langsung mangkat ke meja makan. Begitu buka meja makan lober ke kanan. Gula tanya ke bu gula, "Bamak lober nek ke kanan, bedek adim mah bu?" Kan beun gelek jangan ngakane pengajian, jangan koeman ke kanan. Jadi bagi ke tetangga. Akhirnya beda ceritana kiai pleman monotan kol 2 malam atanak nase TV aku wing telur TV karena alku. Akhirnya mulai saat itu saya bertekad kepada diri saya sendiri dalam urusan apapun khususnya urusan dakwah saya harus niat ikhlas, tidak boleh ada niatan apapun apalagi niat untuk urusan makanan. Makanya alhamdulillah gelek gula sebelum mangkat pun ada. Jadi umpama malam semangkin tabui deer aman pon. Keng taike. Jadi harus betul-betul ikhlas. Kita berjuang di jalan Allah, tidak boleh ada niatan-niatan yang tidak baik. Jadi kiai neka tak oleh diundang pengajian niat terus sangoen neka dosa. Jadi kiai itu tidak boleh berniat kalau berangkat pengajian terus sangoen neka dosa. Kayak lebih dosa boleh mon sing ngonceng tak nyangoen. Neka cek anggap pakai je gula bentah. Ayo tanamkan niat ikhlas. Saya kalau dikasih bayaran itu ini demi Allah, ini amplopnya selalu saya buang. Isinya kalah gula. Jadi kita tanamkan sifat ikhlas di dalam hati kita. Jangan sampai perjuangan-perjuangan kita di jalan Allah ini akhirnya tidak dinilai di mata Allah karena akibat secuil ketidakikhlasan di dalam hati kita. Mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini istiqomah menjaga ibadahnya kepada Allah, istiqomah dijaga keikhlasannya, dan mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat baik di dunia, selamat baik di akhirat, dan mudah-mudahan Ananda Mamlu'atul Fauziyah yang saat ini sedang mengandung mudah-mudahan selamat di dalam kehamilannya, selamat di dalam kelahirannya, ayah ibunya selamat, anaknya selamat, semua bisa menjadi generasi, menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya karena aku dua ya. Spot. Oh,
Al-Fatihah yang kedua, dengan barokah Al-Fatihah yang kita baca, mudah-mudahan ujian virus corona ini segera diangkat oleh Allah, semuanya selamat, semuanya sehat, semuanya panjang umur, umurnya barokah, dan mudah-mudahan negara yang kita cintai juga diselamatkan oleh Allah dari segala macam fitnah, musibah, dan malapetaka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah yang terakhir, saya minta doa kepada semua yang hadir malam hari ini. Saat ini saya sedang dalam perjuangan membangun pondok pesantren di sebuah desa namanya Desa Gentong, Kecamatan Taman Kerocok, Kabupaten Bondowoso. Mudah-mudahan dengan barokah Al-Fatihah semua jamaah yang hadir malam hari ini, proses pembangunan pondok pesantren dimudahkan oleh Allah, bangunannya segera berdiri, bisa mencetak generasi yang menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kecepot gula mirah, salah lopot nyon sabora, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.